memahami bahwa ekonomi atau inflasi kondisi global ini juga mengalami inflasi yang tinggi, terutama di Fed ya, di Amerika. Saya kira ini sebagai kebijakan mereka dalam rangka untuk menangani perekonomian di Amerika. Bagaimana juga dengan di kita, saya kira di kita bahwa kondisi makro ini memang banyak berpengaruh juga terhadap kita, bukan saja Amerika, tapi saya kira kondisi dari beberapa negara lain, terutama dari Tiongkok, dan juga kondisi kita di dalam negeri ini juga sangat berpengaruh terhadap likuiditas. Inflasi di kita kalau saat ini kan sekitar 3,47%, saya kira ini masih di dalam kisaran target dari Bank Indonesia, yang kalau nggak salah Bank Indonesia menetapkan 3 plus minus 1 ya. Saya kira kalau dalam masih koridor itu, saya kira ya saya yakin bahwa Bank Indonesia akan melakukan kebijakan-kebijakan yang sudah dia tetapkan itu. Tapi di sisi lain bahwa kami juga senantiasa memantau dan juga melakukan analisis kalau dalam inflasi, perubahan suku bunga maupun inflasi ini terhadap perbankan. Jadi kami senantiasa untuk selalu memantau kondisi ini terhadap kondisi makro dan juga nanti dampaknya kepada perbankan. Saya kira itu yang kami lakukan di OJK. Baik, Pak Bambang, untuk di bulan depan kita masih sama-sama menunggu seperti apa keputusan The Fed mungkin untuk menaikkan kembali suku bunga acuannya 50 BPS begitu ya. Apakah ada hal yang mungkin bisa diantisipasi juga dari industri perbankan dalam negeri? Iya, saya kira kita memang sekarang ini di Fed lagi melakukan beberapa kebijakan untuk menaikkan suku bunga. Ini juga tentu saja memang ada pengaruhnya terhadap perekonomian kita, baik kaitannya dengan pemilik tadi yang sampaikan sebagai investor di dalam surat berharga dan sebagainya. Saya kira ini pun juga akan menjadi exercise kami, tetapi kami yakin bahwa di dalam kondisi kita perbankan atau perekonomian kita tidak serta-merta semuanya dipengaruhi oleh Amerika semuanya. Kita juga masih tergantung ada beberapa negara lain, misalnya di Tiongkok dan juga beberapa kondisi ekonomi kita. Saya kira ini memang ada pengaruhnya, tetapi kita senantiasa untuk selalu melakukan pemantauan dan untuk melakukan beberapa hal kebijakan nantinya ke depan agar perekonomian kita tetap pulih dan dapat berkembang lagi. Baik, apakah ada arahan khusus dari OJK kepada perbankan terkait dengan kebijakan suku bunga acuan ini? Karena meskipun banyak pihak yang juga menilai Bank Indonesia belum ada urgensi juga untuk menaikkan suku bunga acuannya, tapi selalu ada kemungkinan kalau mungkin Bank Indonesia akan mempercepat kenaikan suku bunga acuannya. Baik, jadi bukan saja terkait dengan kemungkinan nanti kenaikan suku bunga dan hal yang lain, tetapi kami di OJK khususnya di perbankan ini telah mengidentifikasi beberapa hal yang menjadi tantangan perbankan ke depan. Jadi bukan saja kaitannya dengan tantangan yang sifatnya untuk jangka pendek, tapi juga beberapa tantangan yang sifatnya struktural yang kemudian kita kemas dalam roadmap pengembangan perbankan Indonesia yang diluncurkan beberapa waktu yang lalu. Itulah sebenarnya arah dari OJK terhadap perbankan ke depan. Oleh karena itu kita di OJK ini juga sudah mulai menyusun semua hal-hal yang diperlukan dalam rangka implementasi daripada roadmap itu, dan secara paralel kami juga dengan perbankan setelah industri juga mereka mulai mempersiapkan hal-hal yang harus diantisipasi dalam rangka menjawab tantangan itu. Saya kira arahan dari OJK terhadap perbankan lebih menyeluruh, bukan hanya terkait dengan tantangan kenaikan suku bunga, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya struktural di perbankan kita. Saya kira itu dari OJK terhadap industri perbankan Indonesia. Baik, mungkin boleh disampaikan sedikit Pak, tantangan struktural yang menjadi highlight yang disampaikan OJK terhadap perbankan itu seperti apa? Ya, beberapa tantangan ke depan yang kita hadapi adalah mengenai skala usaha kita ya, skala usaha dari industri perbankan. Kemudian daya saing dari perbankan kita terhadap perbankan di Asia maupun dengan internasional. Kemudian juga perkembangan ekonomi keuangan digital. Saya kira ini mengenai transformasi digital ini juga
bagian pilar yang juga harus dipersiapkan, tantangan yang harus direspon. Kemudian juga tidak kalah pentingnya adalah perilaku daripada masyarakat terhadap layanan daripada perbankan. Sehingga inovasi produk dan layanan daripada perbankan ini juga harus terus dilakukan dalam rangka menjawab tantangan-tantangan seperti itu. Iya, dengan evaluasi sentimen dan pencapaian kinerja perbankan pada Juni mendatang, apakah ada indikasi banyak bank yang mungkin akan merevisi target bisnis? Apakah sudah ada yang menyampaikan kepada OJK? Ya, di kami kalau target bisnis biasanya memang dilakukan menjelang akhir tahun, kemudian ada waktu atau ruang untuk melakukan revisi di semester 1 ya.